Selamat siang, perkenalkan saya Marta Kurniasari, NIM 120220148 dari kelas R1 mata kuliah Perencanaan Kawasan Strategis. Saya akan menjelaskan terkait dengan kawasan strategis nasional sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan studi kasus Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Adapun untuk outline yang akan dibahas, yang pertama adalah dasar teoritis yang terdiri dari pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, ekoturism, dan pengembangan ekonomi di biodiversitas. Yang kedua yaitu KSN, sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Yang ketiga adalah Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri atau disingkat dengan TNTP. Yang keempat yaitu kelembagaan yang ada di TNTP. Yang kelima adalah rencana program. Yang keenam yaitu masalah dan ancaman yang terjadi di TNTP. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah usulan. Untuk pembahasan yang pertama yaitu dasar teoritis, di mana pembangunan berkelanjutan itu menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembangunan berkelanjutan atau sustainable development didefinisikan sebagai upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, aspek sosial, dan aspek ekonomi ke dalam suatu strategi pembangunan untuk dapat menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup baik generasi masa kini dan generasi yang akan datang. Kemudian adapun prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prinsip ekonomi, karena seperti yang kita ketahui bahwa setiap pembangunan yang ada pasti diarahkan untuk memaksimalkan kondisi dan meningkatkan kondisi ekonomi. Namun dalam pembangunan berkelanjutan ini prinsipnya adalah membangun perekonomian yang juga berwawasan dengan lingkungan. Kemudian energi, di mana dalam pembangunan berkelanjutan energi yang digunakan seharusnya lebih bersifat ramah lingkungan dan dapat diperbarui sehingga dapat terus sustain atau berkelanjutan. Kemudian prinsip ekologi, sesuai dengan namanya yaitu pembangunan berkelanjutan. Agar dapat terus berkelanjutan, maka setiap pembangunan harus tetap memperhatikan aspek ekologi dan atau lingkungannya. Kemudian ada engagement atau peran serta, di mana pembangunan berkelanjutan ini akan dapat berjalan dengan baik, dengan optimal apabila terdapat peran atau kontribusi dari setiap stakeholder terkait, baik dari pemerintah maupun masyarakat. Kemudian adalah equity atau pemerataan, di mana pembangunan berkelanjutan itu diharapkan dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah ketimpangan dan pembangunan dapat merata. Kemudian ada ekoturism dalam pembangunan berkelanjutan, yaitu salah satu konsep wisata di mana definisinya adalah kegiatan pariwisata yang berwawasan lingkungan, yaitu mengutamakan aspek konservasi alam, pemberdayaan sosial budaya ekonomi masyarakat lokal, dan yang terakhir adalah pembelajaran dan pendidikan. Kemudian kegiatan ekowisata di Indonesia juga diatur dalam Permendagri nomor 33 tahun 2009. Dan salah satu contoh proyek ekowisata yang terkenal yaitu Tanjung Puting, Kalimantan, seperti yang akan kita bahas pada presentasi kali ini. Kemudian ada teori pengembangan ekonomi biodiversitas, di mana adapun definisi biodiversitas atau keanekaragaman hayati itu sendiri adalah seluruh kehidupan di atas bumi, baik tumbuhan, hewan, jamur, mikroorganisme, ataupun berbagai materi genetik yang terkandung dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Kemudian menurut Fauzi 2004, salah satu masalah penting yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi adalah antara pemenuhan kebutuhan pembangunan atau upaya tetap mempertahankan kelestarian lingkungan, karena sumber daya alam itu bersifat terbatas dan dapat mengalami kerusakan apabila pembangunan terjadi dengan tidak terkendali, sehingga
Diperlukan pembangunan ekonomi yang tetap memperhatikan biodiversitas. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait kawasan strategis nasional, sudut kepentingan fungsi, dan daya dukung lingkungan hidup. Di dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, KSN didefinisikan sebagai kawasan yang di dalamnya berlangsung kegiatan yang memiliki pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain, dan atau kesejahteraan masyarakat. Kemudian di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, kriteria kawasan strategis sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup itu yang pertama adalah sebagai tempat perlindungan keanekaragaman hayati. Kemudian yang kedua aset nasional, yaitu berupa kawasan lindung yang ditetapkan sebagai perlindungan ekosistem, flora, ataupun fauna yang hampir punah. Kemudian memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air. Kemudian selanjutnya yaitu memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro. Yang kelima yaitu menuntut prioritas tinggi peningkatan kualitas lingkungan hidup. Yang keenam yaitu kawasan rawan bencana alam dan nasional. Yang terakhir yaitu sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan memiliki dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan studi kasus dalam kawasan strategis nasional ini, yaitu KSN Tanjung Puting. Berikut merupakan peta administrasi Kabupaten Kota Waringin, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, di mana Taman Nasional Tanjung Puting itu terletak di Semenanjung Barat Daya, yaitu di Kecamatan Kumai. Yang pada tahun 1936 daerah ini merupakan cagar alam dan suaka marga satwa, kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional di tahun 1984. Taman Nasional Tanjung Puting ini seluas 3.550 km persegi. Kemudian apabila ditinjau dari dokumen perencanaan, berdasarkan Perda Kabupaten Kota Waringin Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Waringin Barat tahun 2017 sampai 2037, kawasan Taman Nasional Tanjung Puting merupakan kawasan pelestarian alam bagian selatan Kecamatan Kumai yang dikelola dengan sistem zonasi dan dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi. Kemudian dari RT RW provinsi yaitu Perda Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang RT RW Kalimantan Tengah tahun 2015 sampai 2035. KSN Taman Nasional Tanjung Puting ini merupakan salah satu kawasan strategis perlindungan keanekaragaman hayati. Adapun luas Taman Nasional Tanjung Puting itu mencapai 415.040 hektar, di mana 300.040 hektar diantaranya merupakan kawasan suaka marga satwa, 90.000 hektar diantaranya merupakan hutan produksi, 25.000 hektar merupakan kawasan perairan. Kemudian berikut merupakan peta zonasi kawasan strategis Taman Nasional Tanjung Puting, di mana terdiri dari zona inti yaitu yang berwarna merah, zona rimba yang berwarna hijau muda agak kekuningan, kemudian zona pemanfaatan yang berwarna hijau, kemudian ada juga zona rehabilitasi berwarna biru muda, kemudian ada zona tradisional atau zona religi budaya yang berwarna ungu, kemudian ada zona perlindungan bahari yang berwarna biru tua. Adapun Taman Nasional Tanjung Puting ini memiliki beberapa ekosistem, yaitu hutan pantai, hutan sekunder, hutan bakau, hutan rawa air tawar, hutan tanah kering, dan juga hutan hujan tropis. Taman Nasional ini juga merupakan rumah dari spesies yang dilindungi, yaitu orangutan, bekantan, monyet merah, beruang, rusa, dan juga kucing liar. Dan juga
TNTP ini merupakan pusat rehabilitasi orangutan pertama di Indonesia. Selanjutnya yaitu fungsi Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu yang pertama adalah pengelola konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Yang kedua yaitu inventaris potensi dan penataan kawasan. Yang ketiga itu sebagai tempat perlindungan dari satwa dan fauna yang tadi, satwa dan flora yang ada. Kemudian adalah pengendalian dampak kerusakan. Selanjutnya yaitu pengendalian kebakaran hutan, pengembangan tumbuhan dan satwa liar, pengembangan jasa lingkungan, pemulihan ekosistem, dan juga penyediaan data dan informasi sumber daya alam dan ekosistem. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait kelembagaan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, di mana TNTP ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Tanjung Puting, salah satu unit pelaksana teknis atau UPT, yaitu Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau KSDAE, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut merupakan bagan struktur organisasi dari Taman Nasional Tanjung Puting, meliputi kepala balai, kepala sebagian TU, kemudian kepala SPTN, dan lain-lain. Kemudian adalah rencana program Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu disebutkan bahwa keberadaan TNTP atau Taman Nasional Tanjung Puting itu diharapkan bukan hanya sebagai kawasan konservasi saja, tetapi juga dapat mendorong kemajuan wilayah, terkhususnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, pihak TNTP terus berbenah untuk menciptakan ruang bersama bagi alam, bagi manusia, dan bagi satwa. Adapun upaya untuk menjadikan TNTP sebagai pendorong kemajuan wilayah menggunakan memanfaatkan potensi wisata yang ada. Adapun potensi wisata di TNTP itu sudah sangat berkembang karena luas wilayahnya yang sangat besar, yaitu 6 kali dari luas Jakarta. Oleh sebab itu, TNTP ini memiliki potensi yang sangat besar bagi wisata, baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 22 agen dari Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies. Kemudian ada 20 unit pemilik speedboat, yang selanjutnya yaitu terdapat 80 orang tenaga pemasok terlatih yang tergabung dalam Tourist Cook Association di Kota Waringin Barat. Terdapat 127 guide yang tergabung dalam Himpunan Pramuwisata Indonesia atau HPI. Yang selanjutnya yaitu terdapat 96 unit pengusaha kapal klotok wisata. Adapun untuk pengunjung atau wisatawan di TNTP itu sendiri terdiri dari dua, yaitu wisatawan lokal dan mancanegara, di mana untuk wisatawan domestik atau lokal pada tahun 2018 itu mencapai 10.449 orang dan wisatawan mancanegara mencapai 18.834 orang, di mana hal ini membuktikan bahwa wisatawan luar negeri atau mancanegara lebih banyak berkunjung dibandingkan dengan wisatawan lokal, sehingga hal ini menyumbangkan PNBP kepada negara, atau PNBP itu adalah pendapatan nasional bukan pajak, yaitu menyumbang sebesar 7,77 miliar di tahun 2018. Selanjutnya yaitu masalah yang terjadi atau ancaman terhadap TNTP. Karena meningkatnya kunjungan wisatawan, maka dikhawatirkan akan dapat mengubah perilaku satwa, kemudian juga dapat mengakibatkan polusi suara akibat knalpot klotok, kemudian juga pencemaran air karena limbah. Karena semakin banyaknya pengunjung, maka tidak menutup kemungkinan untuk merusak lingkungan, baik pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah yang ada di Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri.
Selain itu juga terdapat masalah yang sudah lama terjadi, yaitu illegal logging, karhutlah, kemudian perburuan satwa, dan juga yang terakhir adalah pertambangan emas tanpa izin. Kemudian selanjutnya yaitu usulan. Yang pertama, usulan terkait tindakan penyelesaian masalah. Yang pertama, usulan dari penulis yaitu untuk memperketat regulasi dari Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri, karena seperti yang kita ketahui bahwa Taman Nasional Tanjung Puting itu adalah sebuah kawasan strategis, sudut kepentingan fungsi dan didukung lingkungan hidup, sehingga harus tetap dijaga agar dapat terus berfungsi dengan baik sebagai perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Kemudian memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan apa yang diizinkan dan tidak diizinkan agar keberlanjutan dari TNTP itu dapat terus terjadi. Kemudian adalah menerapkan konsep ekowisata dengan benar. Seperti yang sudah saya paparkan tadi, bahwa Taman Nasional Tanjung Puting itu telah menerapkan konsep ekowisata, tetapi alangkah lebih baik apabila meng-cross check terkait dengan apa yang kurang, apa yang harus dipenuhi terkait dengan konsep ekowisata. Kemudian adalah mempertimbangkan dampak-dampak negatif akibat meningkatnya kunjungan ekowisata. Hal ini menjadi saran bagi pengelola kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, yaitu untuk mempertimbangkan dampak-dampak negatif akibat dari tingginya kunjungan wisata. Karena banyaknya wisatawan yang datang mengunjungi TNTP, maka tidak menutup kemungkinan untuk dapat merusak alam yang ada. Misalnya semakin banyak orang yang berkunjung, maka semakin banyak juga kapal-kapal yang melayani pariwisata itu beroperasi, sehingga dapat mengakibatkan pencemaran limbah juga maupun kurangnya kesadaran bagi pengunjung, sehingga kerap kali mereka dapat membuang sampah dengan sembarangan, sehingga dapat merusak baik estetika maupun fungsi dari Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu agenda penelitian di masa depan. Yaitu di masa yang akan datang, penelitian terkait dengan TNTP atau Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri yang menarik apabila membahas terkait dengan keberlanjutan ekowisata Taman Nasional Tanjung Puting. Kemudian bisa juga membahas terkait upaya pemeliharaan TNTP setelah peresmian IKN. Walaupun IKN itu tidak berada di Kalimantan Tengah, tetapi bisa juga dapat membahas bagaimana IKN yang ada di Kalimantan Timur itu berpengaruh atau tidak terhadap keberlanjutan ekowisata Taman Nasional Tanjung Puting itu sendiri. Dan apabila berpengaruh, bagaimana pemeliharaan TNTP agar tetap dapat berfungsi sebagai kawasan lindung, atau terkait juga bagaimana IKN itu memberikan pengaruh positif ataupun negatif terhadap TNTP. Kemudian yang terakhir bisa juga membahas terkait peran TNTP dalam ekonomi lokal dan nasional. Karena sebelumnya tadi sudah terbahas bahwa dalam sektor wisata, TNTP itu memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan negara. Sehingga di masa yang akan datang, pembahasan terkait bagaimana peran TNTP dalam ekonomi itu apakah semakin berkembang atau tidak, seperti itu. Baik, demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat siang.